Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali, Perumahan Lafali, Karangwangkal, Purwokerto, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah tak henti-hentinya, karena Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman, nikmat ad-din, nikmat agama. Karena dengan iman, dengan ad-din, dinul Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Itulah sesungguhnya yang akan kita cari, yaitu keselamatan, kebahagiaan hidup di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat untuk bisa hadir di rumah Allah di pagi-pagi yang cerah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kita dalam posisi diberi kekuatan, ya, dan kesempatan. Semoga ini awal daripada awal baik kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Kalau pagi-pagi kita sudah bisa amal soleh, bisa taat kepada Allah, insya Allah di keseluruhan hari nanti, ya, kita akan dibimbing oleh Allah untuk bisa menghiasi amal-amal kita, amal-amal yang soleh. Bapak-bapak hadirin rahimani rahimakumullah, perkara besar di dalam agama yang setiap orang itu membutuhkan, setiap orang itu menghajatkan, adalah bagaimana supaya pengabdian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seorang hamba. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan menuju ke sana. Termasuk kita beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk pertolongan Allah. Karena apabila Allah tidak menunjukkan hati kita, membuka hati kita, maka akan berat menuju ibadah kepada Allah. Bahkan lebih dari itu, sangat berbahaya ketika kita tidak disadari membuat perkara-perkara atau dosa-dosa yang besar menurut pandangan Allah. Oleh karena itu, wanti-wanti Allah itu di dalam Al-Quran di juz 5 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya. Ini perkara pokok di dalam ibadah. Perkara pokok menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadap wajah kita kepada Allah, hidup ini kita arahkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan petunjuknya kepada kita. Karena apa? Karena hati manusia itu kalau sudah dibuka oleh Allah, berjalan menuju Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat berjalan menuju kita. Kita mendekati kepada Allah dengan berjalan, Allah akan berlari. Jangan dipersonifikasi berlari lalu Allah punya kaki jiligrang terus. Tetapi rahmat Allah lebih cepat dari apa yang kita lakukan, kan gitu ya. Nah, ini persoalan asasi beribadah kepada Allah. Karena ketika hati manusia tertutup, sudah tidak ada kekuatan lagi untuk menyembah kepada Allah dan akan kehilangan arah menuju kemana hidup kita, tidak jelas. Kemudian yang sangat penting, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk persekutuan menyekutukan Allah itu beraneka ragam. Dan keragaman itu yang sering menyebabkan manusia terjebak, tidak sadar bahwa dirinya sedang dalam keadaan bahaya, yaitu tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik dan dilakukan hari-hari tanpa sadar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang itu ketika menghajatkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, lalu dia minta tolong. Kepada siapa ia minta tolong? Nah, ini sudah akan bisa menimbulkan dampak kesyirikan bila tidak diilmu dengan baik. Ketika manusia sudah minta tolong kepada makhluk dalam arti yang hakiki, misalnya satu contoh, kita minta tolong kepada orang dengan harapan bisa menolong kita secara hakiki. Hakiki itu maksudnya adalah dia meyakini minta tolong kepada seseorang baik yang hidup maupun mati, menafikan kepada Allah. Kalau dia pasti bisa, dia bisa menolong dia, kan gitu ya. Nah,
ketika ada keyakinan yang hakiki, keyakinan dalam diri kita bahwa seorang bisa menolong ya dengan melupakan pertolongan kepada Allah, sesungguhnya dia telah jatuh kepada syirik. Karena apa? Dia telah melanggar asas makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia melupakan asas ini, maka asas ini menjadi kebalik. Makhluk bisa memberi manfaat dan mudarat. Ya. Itu kan bertentangan dengan asas makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Maka ketika orang meminta tolong, dia lupa bahwa tanpa izin Allah seseorang pasti tidak bisa akan menolong. Nah, itu ketika itu dia lupa bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, maka sesungguhnya dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Karena apa? Meyakini bahwa makhluk bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, biasanya ketika keyakinan manusia itu lepas, ya tidak ada lepas dari Allah, dia sudah pandangannya kepada pandangan makhluk, maka ada 3 unsur ya yang menyebabkan kemudian menjadi syirik. Pertama, ada harapan ya, kepada makhluk. Ya. Ini sangat berbahaya. Ketika manusia ada harapan kepada makhluk, itu pasti ya orang itu tidak akan mengalami satu kebahagiaan. Karena apa? Prinsipnya makhluk itu tidak memiliki kesempurnaan. Kalau harapan hidup kepada makhluk, pasti dia akan mengalami kekecewaan. Nah, harapan-harapan hidup jangan sampai disandarkan kepada makhluk. Itu pertama. Karena manusia menyandarkan harapan hidup kepada makhluk, maka karena makhluk itu tidak ada kesempurnaan, makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat ya kecuali atas izin Allah, maka ketika manusia menyandarkan harapan kepada makhluk, dia akan mendapatkan kekecewaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita itu tidak boleh mencintai kepada makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Orang ketika mencintai terhadap makhluk, dia melebihi cintanya kepada Allah, itu artinya orang itu lebih taat kepada makhluk daripada taat kepada Allah. Maka bila terjadi berbenturan antara saya diperintahkan oleh si anu, saya diperintahkan oleh Allah, orang itu akan mengabaikan perintah Allah daripada perintah Allah. Dan ini sekarang sudah sangat banyak terjadi. Walaupun itu melanggar daripada larangan Allah, tidak peduli. Yang penting saya adalah taat kepada Dia. Ya, terutama ini terjadi di kalangan para pejabat gitu ya. Dia lebih tunduk kepada pimpinannya daripada kepada Allah gitu ya. Kalaupun dia diperintah apapun, walaupun melanggar perintah Allah, dilakukan ya. Padahal anak sekalipun tidak harus taat kepada orang tua ketika orang tua memerintahkan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prinsip kedua ya, yang sangat penting. Kemudian prinsip yang ketiga adalah ketika
dalam diri seseorang ada rasa takut kepada makhluk, ya, melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jatuhnya kesyirikan. Bila rasa takut kepada makhluk sudah melebihi takutnya kepada Allah. Kalau orang diberitahu tentang urusan akhirat, ada pembalasan, ada neraka, nggak takut. Tapi kalau sudah ini saya ada perintah dari seseorang harus begini, ya, maka dia takut, ya. Dia takut untuk dimarahi, takut di macam-macam gitu ya. Karena misalnya itu ya, harus aturannya kerja harus menanggalkan kudung misalnya gitu ya. Nanti kalau nggak menanggalkan kudung maka dipecat misalnya gitu ya. Saking takutnya maka walaupun dia tadinya rapat gitu ya, tinggalkanlah, dari nanti urusan Allah akhirat ya. Atau misalnya banyak orang perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak memberikan kesempatan sholat misalnya, dan seterusnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertama kita tata dulu hati kita ya, bahwa kita itu harus punya keyakinan bahwa Allah adalah segalanya. Kalau kita kemudian menjadikan Allah di bawah makhluk, maka sesungguhnya kita telah membuat kesyirikan yang besar. Terkadang orang juga takut kepada yang sudah mati, ya. Yang hidup gak takut, yang mati takut ya. Ya contohnya ya, ketika hidup gak takut, ya. Ketika mati malah takut, ya. Contohnya kalau lewat kuburan. Lewat kuburan maka ada rasa takut. Tapi takutnya ini, kalau takut hanya sekedar takut bukti-bukti gitu ya, itu manusiawi. Tapi nanti kalau takutnya sampai kepada nanti kena mudorot ya. Misalnya saya kalau lewat kuburan ini ya, kalau tidak ngecungi ini atau tidak permisi seperti kesambet ya, keselamatanku terancam. Nah ini bahaya ya. Yang takutnya itu sudah sampai kepada akidah, sehingga terkadang orang itu melewati jalan tertentu ya. Ini sopir terutama kadang-kadang ya, lewat kuburan atau lewat jalan itu mesti permisi gitu ya, din permisi gitu ya. Karena apa? Karena takut kalau nanti tidak memberi aba-aba gitu ya, dia akan kesambet gitu, keselamatannya akan terancam. Nah, ini kan sebuah kesyirikan yang luar biasa. Apalagi sampai kepada meminta pertolongan, mempercayai ucapan tenung dan dukun gitu ya. Ini yang masih sangat banyak. Terutama kalau orang itu ada masalah. Kalau tidak ada masalahnya banyak kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi kalau sudah terkena problem, wah ditagih hutang. Kalau enggak rumahnya disita. Ya. Terjadi permasalahan problem, bagaimana caranya mengatasi? Lalu orang itu akan diuji. Bagaimana keimanan orang itu? Lalu orang yang imannya gak kuat lah, ini kan ikhtiar. Jadi pakai dalil ikhtiar. Ini kan ikhtiar. Itu saya akan datang ke, tidak mau bilang dukun, saya akan datang ke orang pintar. Itu ya, biasanya orang pintar itu ya. Dia tidak melihat
yang dimaksud orang pintar itu siapa? Kalau yang dimaksud orang pintar dia adalah ulama yang memberi nasihat dengan Al-Quran, itu bagus, ya kan? Tapi yang dimaksud orang pintar adalah dukun yang memberikan nasihat dari petuah setan, itu kan bahaya, ya. Jadi di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya pada nasihatnya, ya. Jadi walaupun itu bukan ulama, tapi kalau nasihatnya adalah nasihat dari Al-Quran dan hadis, ya, maka itu bagus. Tapi walaupun seolah-olah itu ulama, tapi nasihatnya dari petunjuk setan, ya. Nah itu yang justru malah petaka. Terlihat dari petunjuknya, misalnya, oh iya, kamu tuh kalau gitu tuh harus ada syaratnya nih, bahwa petik cemani yang serba hitam gitu ya, bayar minyak wangi kalau malam sekian, baca ini, misalnya gitu ya, yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Maka ini adalah kata-kata dukun, ya kalau sudah begitu, ya kan. Tapi kalau nasihatnya adalah nasihat wa'budullah, ini masalah kamu berat. Tidak ada manusia pun yang bisa menyelesaikan ini. Ini yang bisa hanya satu, Allah. Nah ini caranya harus bisa mendekatkan diri kepada Allah, merayu Allah. Diawali dengan istighfar, coba di malam hari. Nah misalnya gitu ya. Nah ini kan solusi, ya, supaya orang kembali kepada Allah. Tapi kalau kemudian nasihatnya adalah nasihat yang bukan dari Al-Quran, ya, nih supaya kamu nanti selamat, kasih ini, ya. Ternyata tulisan Al-Quran, tulisan Arab, ya, yang kewalak-walik orang kena diwaca, ya. itu namanya raja, gitu ya. Nah, ini kamu kemana-mana bawa ini, gitu ya. Ini kalau bawa ini kamu disilat nggak pasang, gitu ya. Wah ini tenang aja. Sedangkan kalau bawa ini kamu tenang, ya, gitu ya. Nggak usah takut, pokoknya. Kalau bawa ini nggak usah takut. Coba nih saya coba, ya, bawa ini kemudian ternyata apa? Disilat-silat tidak pasang. Orang merasakan bangga, ya, bahwa saya sudah dikdaya. Sesungguhnya dia sudah syirik, ya. Dan dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apa dosa yang besar? Itu banyak jawabannya, ya. Tapi dalam satu hadis Rasulullah mengatakan dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan kepada Allah, sedangkan Allah yang menjamin hidup. Lalu apa lagi ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, kamu membunuh anakmu, ya, membunuh anakmu, ya. Ini karena kamu takut tidak bisa memberi makan. Ini banyak, ya, orang yang keadaannya ekonominya sengsara, akhirnya anaknya lah daripada hidup sengsara nanti anaknya dibunuh. Sering ya terjadi di medsos itu. Nah, apalagi ya Rasul, yang ketiga ini khusus hadis ini, ya, adalah menzinai istri tetangga. Itu bahaya, ya. Nah ini zaman edan sekarang, orang kadang-kadang tidak bisa membedakan istri sendiri dengan istri tetangga, gitu ya. Istri sendiri dengan istri teman, dan seterusnya. Oleh karena itu kehidupan global, ya, seperti ini
sehingga orang dengan mudahnya bisa saling melihat, ya, asal suka pada suka, nah, ya kan gitu. Ini kalau tidak dipupuk dengan keimanan, sudah orang tidak merasa itu sebuah dosa, padahal itu dosa besar, gitu ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, maka Allah itu senantiasa mengingatkan, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar, ya, adzim gitu. Nah, itu perkara-perkara yang harus kita ketahui, tetapi jarang kita sadari. Masya Allah. Kemudian berikutnya, nah ini wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wa sahibil jambi wa bisabil. Ini kalau dijelaskan sebulan gak rampung, tapi intinya gini, bahwa pokok-pokok Islam yang wajib kita perhatikan agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Pertama, ya, perhatikan kita ibadah kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukan kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, terhadap orang tua kita harus berbuat ihsan. Ini seringkali kawula muda, ya, tidak tahu adab kepada orang tua. Jadi berbuat ihsan itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama adalah jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua. Wala taqul lahuma uff. Nanti tingkatan-tingkatan berikutnya bagaimana membuat orang tua menjadi senang, kan gitu ya. Baik masih posisi hidup maupun sudah mati. Nah, apabila orang tua kita sudah meninggal, maka supaya orang tua kita senang mendapatkan kiriman dari kita, maka amal soleh, karena kita beramal soleh akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Nah, ini yang seringkali kita jadi anak tuh lupa bagaimana membalas kebaikan orang tua. Ya, kita beramal soleh. Jadi anak soleh yang mendoakan, anak soleh itu pahalanya akan mengalir kepada orang tua kita. Ya. Termasuk ketika mendoakan kepada orang tua ini, sehingga orang yang paling berjasa pada diri kita kan orang tua. Ya. Tapi terkadang kita lupa, gitu ya. Nah, itu perbuatan soleh apapun orang tua kita akan kebahagiaan kita, karena yang mendidik kita, yang mengajarkan kita kebaikan dan seterusnya, ya. Nah, dan seterusnya ringkasannya kepada orang tua, kepada kerabat, keluarga, tetangga, anak yatim, anak miskin, dan seterusnya, ya, teman sejawat, sampai rinci itu ayat itu, ya. Makanya ini luar biasa, ya, yang Pak Teguh ini bagi waktu, ya. Minggu ini orang tuanya di sana, minggu ini anaknya di sana. itu tadi termasuk wabidil kurba, orang yang membagi ihsan kepada kerabatnya. Satu hari silaturahim ke keluarga sini, keluarga sana, memberikan sesuatu, mantap, gitu ya. Yatama wal masakin, mungkin juga satu hari kita perlu beri perhatian kepada orang-orang yatim, ya. Mungkin kita kumpulkan satu hari, kita perlu ada acara, kita undang anak-anak yatim, kita santuni, itu kan sangat penting. Dan seterusnya. Ini pokok-pokok dalam Islam. Ya, semoga kedepannya kita bisa menelurkan program-program lain ini, Pak Komandan, supaya Lafali semakin banyak yang mendoakan.
Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan ya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran. Kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.